Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita masih sama-sama dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, insyaallah mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, pertemuan terakhir sebelumnya telah kami sampaikan terkait dengan hadis niat. Kita akan lanjut kepada hadis yang kedua, Riyadhus Shalihin ya, kitab Riyadhus Shalihin. Kiranya dari jamaah yang punya kitabnya, setiap pengajian kami kitabnya bisa dibawa. Ini banyak dijual di pasaran. Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, salah seorang ulama yang berkahi, yang luar biasa, dengan umur yang hanya 45 tahun, namun karyanya sangat banyak dan sangat bermanfaat, serta banyak dikaji oleh para ulama di seluruh dunia. Wa an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaysul Ka'bata fa idza kanu bi baita'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Coba sesekali ya kita bareng-bareng, saya baca sedikit-sedikit bisa diikuti biar kita nanti tidak terlalu asing ketika mendengar hadis ini. Wa an ummil mu'minina. Sebenarnya kalau ada bukunya sangat indah nih. Wa an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaysul Ka'bata fa idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim
wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyyatihim. Baik, saya terjemahkan satu-satu. Wa an ummil mukminina, dari ummul mukminin. Siapa itu ummul mukminnya? Ummi Abdillahi, yaitu Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, qala, bersabdalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu, menyeranglah siapa? Jaisul Ka'bah, tentara Al-Ka'bah, akan Ka'bah. Fa idza kanu, ketika mereka itu bi baida'a, di tanah lapang atau di baida, minal ardi, dari bumi, yuksafu, dihancurkan, bi awwalihim, dengan awal mereka, wa akhirihim, dan akhir mereka. Qalat, Ummul Mukminin berkata, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa, bagaimana, yuksafu, dihancurkan, diadab, ditenggelamkan, bi awwalihim, dari pertama mereka, wa akhirihim, dan akhir mereka, wa fihim, sementara di antara mereka itu aswaquhum, orang awam, waman, dan orang-orang laisa minhum, yang bukan bagian dari mereka. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukhsafu, dihancurkan, diazab, bi awwalihim, dari awal mereka, wa akhirihim, dan akhir mereka. Summa, kemudian, ib'atuna, dibangkitkanlah mereka, ala niyyatihim, sesuai dengan niat mereka. Jadi hadis dari sahabat Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bercerita bahwasanya suatu kali itu akan ada tentara yang hendak menghancurkan Ka'bah. Namun kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya yang ada di situ. Semua yang ada di situ. Baik tentaranya, baik orang-orang yang ada di situ, baik orang yang nggak tahu apa-apa, kena semua. Karena azab itu kalau datang nggak pilih-pilih. Maka kemudian Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa Allah mengadab mereka semuanya nggak tebang pilih, padahal di sana ada orang awam yang nggak tahu apa-apa, ada petani, ada pedagang, ada pejalan kaki yang nggak tahu apa-apa, tahu-tahu diadab semua ini, bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, mereka semuanya itu akan diadab, namun kemudian kelak akan dibangkitkan sesuai dengan niat dan amal perbuatan mereka. Maksud dari hadis ini adalah bahwasanya niat, amal itu sangat penting. Niat itu mempunyai posisi vital di dalam hukum Islam. Kadang ada beberapa perbuatan yang nampaknya sama, tetapi perbedaannya terletak pada sisi niat. Satu orang niat sholat karena Allah, dapat pahala. Satu orang niat sholat karena dilihat mertua, gitu. Karena ria. Akhirnya orang itu opo-opo kan seperti itu, karena niatnya beda. Di dalam muamalah, di dalam hal-hal yang terkait dengan pidana pun, niat ini juga punya pengaruh. Orang nembak burung, tiba-tiba nggak ngelihat, ternyata di atas pohon dikira burung, ternyata ada orang lagi manjat, terus kena kakinya, jatuh gludak mati. Nah, kemana kan? Dengan orang nembak orang secara sengaja, hukumannya beda. Kalau menembak secara sengaja, membunuh, itu hukumannya kisos, harus dibunuh karena menembak secara sengaja. Namun ketika dia itu tidak sengaja membunuh, tidak bisa dikisos karena nggak sengaja, dia nggak tahu. Tetapi karena dia telah membunuh orang, meskipun tidak sengaja, tetap harus dihukum, yaitu membayar diah sebanyak 100 ekor unta. Dulu pernah ada seorang
Yahudi yang sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dia ini berusaha untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Yahudi ini mengirimkan mata-mata mencari tahu Rasulullah itu sukanya apa, karena dia hendak meracun, ingin meracun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia Yahudi ini sangat tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diundang makan tidak pernah nolak, pasti hadir. Meskipun yang mengundang itu orang Yahudi, meskipun yang mengundang itu orang Nasrani, datang. Maka dengan senang hati Rasul datang, dan Rasul kalau diundang makan mengajak sahabatnya, tidak makan sendiri, enggak, ajak sahabatnya, oh ada undangan makan, makan bareng-bareng. Yahudi ini seorang perempuan, setelah cari informasi ternyata mendapatkan informasi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sukanya makan daging kambing. Di Arab dulu orang itu hampir-hampir nggak ada orang makan daging ayam. Makanya nggak ada riwayat hadis Nabi makan daging ayam. Dagingnya kambing atau sapi atau unta. Ya. Makanya nggak ada istilah zakat ayam, karena orang Arab dulu nggak ada yang pelihara ayam. Makanya waktu itu kalau istilahnya itu akikah itu walau bisatin kan, walau bisa, meskipun hanya seekor kambing itu hanya. Kalau kita seekor kambing wakah regane 3 yuta 4 yuta segede ya kan. Nah, karena dulu memang orang Arab itu terbiasa makan daging kambing, daging sapi, unta, mengembala. Sekali punya pengembala itu ratusan kambing, ribuan kambing dia punya pengembalaan. Sampai sekarang daerah Sudan, Eritrea itu daerah pengembala kambing, terutama unta. Kalau Sudan, satu orang itu punya unta itu ratusan. Kita ke padang pasir itu tahu ada unta lari, itu padang pasir nggak ada rumput tapi ada unta lari gitu kan. Nah, itu pihak siapa itu? Ada yang membalakan. Maka ketahuan bahwasanya Rasulullah ini sukanya daging kambing. Kambingnya itu pupu kaki sebelah kanan depan. Maka dia masak seenak mungkin, tapi kemudian bagian pupunya itu kakinya yang depan kanan dikasih racun. Maka kemudian Rasul datang sesuai undangan. Beliau ngajak sahabat-sahabatnya untuk makan di tempatnya orang Yahudi. Makan sembelihannya orang Yahudi halal. Makan sembelihannya orang Kristen halal. Boleh. Kalau orang Buddha Hindu nggak boleh. Kecuali mereka beli daging di pasar. Kalau pasar kan sini Muslim, insya Allah halal. Tapi kalau dia nyembelih sendiri nggak boleh. Haram. Tapi kalau orang Kristen, orang Yahudi halal. Maka kemudian datang, dipersilahkan makan. Rasulullah SAW dengan sahabatnya makan dengan lahap. Ternyata baru sampai tenggorokan si daging ngasih tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya daging sesungguhnya sudah diracun. Maka ketika tahu bahwasanya daging ini sudah diracun, sudah sampai tenggorokan, sudah hampir ditelan tapi belum sempat ditelan, segera dimuntahkan oleh Rasulullah SAW. Namun sahabat yang satu lagi karena makan bareng sama Rasul nyempil bagian depan, ikut nyempil bagian depan, makan tertelan, kena racun. Maka ketika daging ini sudah sampai tenggorokan, kemudian dimuntahkan oleh Rasulullah SAW, perempuan Yahudi ini kemudian bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, kenapa dagingnya engkau muntahkan? Ini kan undangan, saya buatkan soto daging, kambing guling yang sangat enak istimewa, kok dimuntahkan kenapa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ini daging telah memberitahukan kepada saya bahwasanya dia telah diracun, mengandung racun. Maka perempuan Yahudi ini yang awalnya itu sangat benci kepada Rasulullah SAW, yang niat awalnya ini ingin membunuh Rasulullah SAW, seketika mengatakan, ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah.
Kenapa demikian? Rasul kaget. Kenapa engkau hendak membunuh saya sampai menaruh racun di daging kambing gulai yang sangat enak ini? Kenapa tiba-tiba kamu bersyahadat? Yahudi ini mengatakan, ketahuilah ya Rasulullah, hanya seorang nabi saja yang akan diberitahu kepada benda mati, kepada daging, kepada apapun yang kira-kira membahayakan. Hanya nabi, maka dia bersyahadat. Kemudian Rasulullah SAW menerima syahadatnya, kemudian izin pulang ke Madinah bersama sahabatnya. Sahabatnya yang sudah sampai Madinah karena keracunan akhirnya meninggal dunia. Ini perempuan Yahudi sudah bersyahadat, sudah masuk Islam, tetapi dia terlanjur membunuh orang secara sengaja. Maka kemudian diutuslah seorang muslim dari Madinah untuk menjemput wanita Yahudi ini, dipanggil ke Madinah. Dan syariat Yahudi sama dengan syariat umat Islam, bahwasanya orang yang membunuh hukumnya dikisos. Maka datang ke Madinah, Anda tahu wahai seorang perempuan Yahudi bahwa Anda telah meracuni kami dan salah seorang dari kami sahabat saya meninggal dunia. Anda tahu wahai seorang Yahudi, karena engkau telah membunuh secara sengaja, membunuh sengaja diniat kan, niat mateni, maka hukumannya kisos. Diterima? Diterima. Nah, ini karena membunuh secara sengaja. Meskipun dia sudah masuk Islam, nggak ada urusan. Karena di dalam Islam itu ada yang namanya hak Allah, ada yang namanya hak hamba. Terkait hak Allah itu, ketika orang seumpama tidak sholat sekian tahun, dia taubat, dia istighfar, banyak istighfar. Kalau di mazhab Syafi'i harus qadha selama yang dia tinggalkan, insya Allah diampuni oleh Allah SWT. Tetapi ketika hal itu terkait dengan hak manusia, tidak mudah. Selama orang ini belum mengampuni, belum memaafkan, tidak bisa jatuh, tidak bisa gugur. Orang telah membunuh, meskipun pemerintah mengatakan kamu seampuni, nggak bisa. Dalam hukum Islam itu mengampuni itu bukan hak pemerintah. Memberi keringanan hukuman itu bukan hak pemerintah terkait dengan hak Adam, terkait dengan interaksi sama manusia. Maka hanya keluarga saja. Kalau keluarganya bilang tidak akan saya maafkan, itu tetap kisos. Di Saudi seperti itu. Maka sering kita dapati di Saudi itu, ketika orang sudah hampir dikisos, tahu-tahu ahli baitnya mengatakan, keluarganya mengatakan, saya hanya berharap ridha Allah SWT, saya maafkan orang ini. Sudah, meskipun sudah hampir dikisos, nggak jadi, bebas. Karena ini terkait dengan hak Adam. Maka hati-hati dengan hak Adam. Terutama juga terkait dengan hutang. Jangan kemudian kita banyak utang. Asa utangnya akeh, sing istighfar sakake-kake. Dia bahan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nggak bisa. Hutang tetap harus dibayar. Nggak bisa habis, luntur, sah hanya dengan istighfar, karena ini bukan terkait dengan hak Allah, ini terkait dengan hak hamba. Makanya Rasulullah SAW dulu itu sangat hati-hati dengan hutang, sampai ketika Rasul sendiri utang, Rasul pernah utang, itu menggadaikan baju besinya, utang kepada orang Yahudi. Kalau zaman sekarang, kalau di sini di Lemuyang utang beras, tapi kan nanti bayarnya kapan kita nggak tahu. Maka dia gadaikan baju besinya, ini baju besi saya. Andai kok dilalai saya itu meninggal dunia belum sempat bayar hutang, baju besi menjadi milik Anda. Baju besi kan mahal, menjadi milik Anda. Akhirnya sah, ada jaminannya. Maka ketika bank-bank itu kita minjem uang di bank pakai jaminan, itu sesuai dengan hukum syariat, karena ini terkait dengan hak hamba. Tapi ketika orang ini pinjam, kemudian meninggal, belum bayar, dalam sebuah hadis dikatakan, lau anna rajulan qutila fi sabilillah, thumma ukhiya, thumma qutila, thumma ukhiya, waladaihi dainun,
ma dakhalal jannah hatta yubda ala dinihi. Demi Allah, di depannya dikatakan walladzi nafsi Muhammad biyadihi. Demi Muhammad yang jiwa Muhammad itu berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang itu jihad di jalan Allah, kemudian syahid, sekali syahid, kemudian dia hidup lagi, jihad lagi, syahid lagi, 2 kali syahid. Oh, pahalanya berapa itu? Banyak sekali syahid aja pahalanya surga, apalagi 2 kali syahid. Jihad lagi, syahid lagi, 3 kali syahid. Ma dakhalal jannah. Dia enggak walaihi dainun, sementara dia itu punya hutang. Ma dakhalal jannah, dia enggak akan bisa masuk surga atau yaqdu'an dainu, sampai dia membayar hutangnya. Padahal syahid loh. Maka hati-hati karena ini terkait dengan hak hamba. Maka Rasulullah SAW dulu ketika ada orang yang meninggal dunia, Rasul nggak langsung menjadi imam sholat, tidak. Bertanya dulu, ini yang meninggal ini punya utang nggak? Kalau punya utang, utangnya kepada siapa? Si fulan. Ada yang mau jamin untuk membayarkan nggak? Kalau ada, biasanya sahabat akan berlomba-lomba, saya akan menjamin hutangnya ya Rasulullah, saya akan bayar hutangnya. Baru Rasulullah mau mengimami. Tapi kalau nggak ada yang menjamin, tidak ada yang mau menjamin hutangnya, nggak ada yang mau membayar hutangnya, Rasul nggak mau jadi imam. Silakan salah seorang dari kalian menjadi imam sholat jenazah, saya tidak. Kenapa? Karena hutang. Hati-hati, maka dalam hutang itu harus sangat hati. Terkadang hak hamba itu hati-hati. Maka di dalam fikih ketika ada anak kecil belum balik itu kan mestinya tidak ada hukum syariat. Dia kalau nggak sholat nggak dosa, belum balik. Nggak puasa nggak dosa, belum balik. Tetapi tiba-tiba dia mukul ayam tetangga mati, nggak bisa kemudian, oh saya kan belum balik, nggak bisa. Walinya, siapa walinya? Orang tuanya harus mengganti ayam yang mati tadi. Walinya harus ganti. Ini bukan terkait dengan hak Allah, ini hak hamba, maka tetap harus diganti. Oleh siapa? Walinya. Padahal kalau sholat nggak wajib, karena itu hak Allah. Maka dengan hak hamba ini harus super hati-hati, sangat hati-hati. Hanya orang gila yang ketika dia itu merusak apa macam-macam nggak kena hukuman. Tetapi ketika orang gila ini juga punya harta, tetap harus ganti. Ya, dengan hartanya nanti walinya yang akan mentasarrufkannya melalui walinya. Tetapi dia rufi al-qalam. Nah, ini niatnya. Jadi yang kedua terkait azab tadi, Allah SWT sebelum masa Nabi Muhammad SAW ketika hendak mengazab suatu kaum itu pilih-pilih. Ketika Nabi Nuh berdoa, ya Allah, sesungguhnya kaumku ini sudah nggak ada lagi yang akan beriman kepadaku. Sekiranya mereka ini lahir punya anak, niscaya anak-anaknya itu kafarun fajar, mereka itu akan kafir, mereka itu akan menjadi orang mujrim, orang durhaka yang tidak pernah menyembahmu. Maka ya Allah, hancurkan saja mereka, tenggelamkan saja mereka. Maka dipilih, oh kaumnya yang kira-kira melanggar saja, yang kafir saja, yang diazab. Orang muslimnya enggak. Yang 40 orang muslim itu diselamatkan. Nabi Nuh buat kapal. Untuk apa? Untuk diantaranya menyelamatkan 40 orang mukmin supaya masuk kapal selamat. Yang diazab siapa? Orang kafir saja. Sama kasusnya ketika Nabi Musa dengan Fir'aun, wa inna ja'alnakum min ali fir'auna yasumunakum su'ala tabi'un abnakum yastahyuna nisaakum. Itu juga sama. Ketika Fir'aun itu mengejar Musa, kemudian sampai di Laut Merah, itu Nabi Musa beserta kaumnya selamat dulu, sampai atas dulu, selamat dulu. Sementara kaum Fir'aun itu sudah masuk laut, baru lautnya yang sebelumnya itu berupa jalan karena dipukul oleh Nabi Musa menjadi jalan yang luas.
masuk, baru tenggelamkan lagi. Tapi Nabi Musa berserta orang-orang yang beriman selamat. Pilih-pilih. Sama dengan kaum Lut. Nabi Lut dengan kaumnya yang beriman keluar dulu dari kampung. Setelah keluar dari kampung, tinggal orang-orang kafir, diadab orang-orang kafir. Tapi kondisi kita berbeda. Kondisi umat Muhammad lain. Kalau suatu kampung itu dilalai, kebetulan kafir semua, kemudian Allah hendak mengadab, diadab semua. Di situ ada mukmin, di situ ada orang yang nggak tahu apa-apa, kena semua. Umpama nih ada sebuah negara antah berantah, korupsi ini wakai umum. Akhirnya terjadi krisis ekonomi, terjadi bencana, ya enggak korupsi ya kena juga. Akhirnya terjadi banjir bandang, yang nggak tahu apa-apa mati juga. Kan gitu, nggak pilih-pilih. Beda dengan umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana yang kena adab hanya mereka yang kafir, mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang berani melawan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Aisyah heran, ya Rasulullah, kenapa diadab semua? Kan ada orang yang nggak tahu apa-apa, orang yang nggak korupsi, orang yang nggak pernah nipu, orang yang rajin ibadah, orang yang rajin puasa. Belum mereka salah apa? Kok diazab? Kata Rasul, azab semua dulu. Baru nanti di akhirat, yub'atsu yaumal qiyamah, dibangkitkan, baru sesuai dengan amalnya masing-masing. Yang baik, baik. Yang soleh, soleh. Yang rajin ibadah, ikut kelompoknya rajin ibadah. Yang rajin puasa, ikut kelompoknya rajin puasa. Yang mujrim, yang kafir, masuk digiring kepada orang-orang, kelompoknya orang-orang kafir. Maka kita harus hati-hati. Karena azab Allah saat ini sudah tidak pilih-pilih lagi seperti dulu. Maka di dalam Al-Quran sering sekali kita itu diperintahkan untuk apa? Saling mengingatkan kepada kebaikan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan kepada kebenaran. Kenapa? Supaya sama-sama selamat bareng. Sama-sama sehat bareng. Sama-sama makmur bareng. Jangan sampai diadab bareng-bareng. Meskipun hanya mengingatkan itu tapi penting. Bahkan ketika ada orang kaya yang nggak berinfak, orang yang nggak punya duit pun, yang nggak punya apapun, itu diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan orang kaya supaya berinfak. Maka dalam Al-Quran sering kasih wa yahuddu ala ta'amil miskin, yahuddu ala ta'amil miskin, menganjurkan berinfak. Dia nggak punya duit, nggak bisa infak. Apakah kemudian dia itu tidak punya beban tanggung jawab? Tidak, dia tetap punya beban tanggung jawab. Untuk apa? Yahuddu ala ta'amil, mengingatkan kepada orang-orang kaya supaya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Selamat kabeh donyane akhirate. Maka indah sesungguhnya Islam itu. Islam itu setia kawannya tinggi. Nggak pengen masuk neraka, was kayak ben neraka dewi, ora. Yang penting kita masuk surga, dia terserahlah. Enggak. Makanya di dalam Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib. Harus. Kalau bisa dengan tangannya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' bi lisani wa illam yastati' bi qalbihi wa dzalika at'aful iman. Sekiranya engkau melihat kemungkaran, rubahlah dengan kekuatannya. Kalau Pak Lurah dilalai di suatu tempat kok banyak mabuk-mabukan, pemuda ini gerakkan. Yang mabuk-mabukan sini nggak boleh, minuman keras di sini nggak boleh. Yang jual minuman keras laporkan ke polisi. Lurah gerak. Kenapa? Dia punya kekuatan biyadihi, dengan tangannya. Kalau enggak, wah dilalai lurai karu-karuan,
malah kadang ikut-ikutan umpamane. Rakyat kan nggak punya kekuatan, fabilisanihi dengan nasihat-nasihatnya, dengan lisannya, ajak yang baik. Jangan ngono lah, jangan gitulah. Ayo kita mending ke masjid. Yang namanya minum khamar, mabuk-mabukan kan nggak baik. Nanti kamu rugi dunia akhiratmu dan lain sebagainya bilisan. Takut nanti saya digebukin lah. Fabiqol bihi. Apa dengan kolbinya itu? Mendoakan, ya Allah. Orang-orang itu kok yo suka minum-minuman, ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk, berikan kesabaran, berikan kesadaran, ya Allah. Mudah-mudahan dengan doa kita itu terbuka hatinya sehingga dia sadar dan bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak egois, pengen masuk surga bareng, pengen selamat bareng. Bahkan ketika di suatu tempat tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, maka siap-siap adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Dalam sebuah hadis katakan, la ta'muruna an-nasa bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikunallahu ayyub'atsa 'alaikum 'adzaban minhu tsumma taqulu fala yustajab lakum. Kalian ini beramar ma'ruf nahi mungkar loh. Kalau tidak, sekiranya di suatu kampung, suatu kawasan tidak ada satupun yang tidak berani beramar ma'ruf nahi mungkar, maka niscaya Allah akan turunkan azab kepada kalian. Kalau Allah sudah turunkan azab kepada kalian, maka sekiranya kalian ini berdoa kepada Allah, meminta azabnya ini dihentikan, berdoa kepada Allah supaya mendapatkan rahmat, berdoa kepada Allah supaya mendapatkan keselamatan, fala yustajab lakum. Doa kalian ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati, kalau di negeri-negeri yang banyak korupsinya kok nggak ada yang berani amar ma'ruf nahi mungkar, hati-hati, dilalai langsung krisis ekonomi inti-intian gorok no kabeh. Dosa semua. Azab tidak pandang bulu. Maka kini Islam itu indah sesungguhnya. Kabunyanin yasuddu ba'dhum ba'dhan. Islam itu seperti sebuah gedung, sebuah bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Baik, saya sesuai dengan jadwal, kurang 1 menit karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mendapatkan barakah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang yuntafa bihi, yang ilmu itu akan menjadi pahala besar, menjadi sanggup kita di akhirat, yang pahalanya akan selalu mengalir kepada kita tanpa henti ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih yang mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.